أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudati faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idantum min ayyami ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa idatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara yang sama, yaitu klinik baca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan usaha untuk amal ibadah, di mana ibadah-ibadah ini nanti akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang mudah-mudahan kepada kita semuanya. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa seorang mukmin yang gemar, yang suka membaca dan berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka seperti buah utrujah, wangi juga manis rasanya. Ya, jadi saran saya, kalau para sahabat-sahabat ummah ingin tetap wangi dan tetap manis, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Baik sahabat-sahabat ummah, kali ini kita akan membaca suratul Baqarah di ayat ke-183 sampai 185. Baik, ini berkenaan dengan ibadah puasa dan juga berkenaan dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan tentunya. Baik, ada salah satu seorang sahabat ummah yang sudah mengirimkan videonya membaca surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 dari seorang dokter, ya, dari dokter Rijal. Alhamdulillah, seorang dokter yang sedang berpraktek, mungkin sedang istirahat, lalu disempatkan membaca Al-Quran dan mengirimkan videonya untuk dikoreksi. Mari sama-sama kita dengarkan ya bacaan beliau dan kita kasih masukan. Mungkin setelah itu ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Mari kita dengarkan bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudati faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idantum min ayyami ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa idatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya baik, sama-sama sahabat-sahabat Ummah kita dengarkan apa yang dibaca oleh sahabat Ummah bernama Dr. Rijal. Mudah-mudahan kita apresiasi bacaan beliau, dan atas nama pengasuh klinik baca Al-Quran saya mengucapkan jazakallah, terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah mengirimkan videonya dan bacaannya juga. Mudah-mudahan semua ini menjadi ladang ibadah buat kita yang mendengarkan juga yang membacanya. Baik, secara garis besar bacaan beliau masih banyak yang perlu dikoreksi, ya, terutama kaitannya dengan huruf mat. Ya, ketika ada mat yang di satu kalimat dibaca kelewatan atau kepanjangan, di sisi lain ada mat yang kurang, ya, dari porsinya. Itu. Ini yang pertama, ya. Terus di basmalah, ya, bismillah itu lahnya hanya 2 harokat. Bismillah. Jangan terlalu panjang. Bismillah. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi, kalimat basmalah itu lahnya yang kita baca dengan tarqiq, ya, atau muraqqaqah, itu dibacanya hanya 2 harokat. Jangan lebih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua juga tadi terdengar kalimat a'udzu. A'udzunya masih masuk ke dalam hidung. Ya, saya sudah beberapa kali dalam episode klinik baca Quran ini saya ingatkan rekan-rekan atau sahabat-sahabat Ummah membaca kalimat jangan masuk tapi a'udzu. Ya, harus keluar dari rongga mulut bukan rongga hidung. Ya, baik. Terus sama-sama kita lihat beliau membaca di kalimat ayyaman. Ya, ayya itu ayya, ya, ya-nya tetap diberikan rokhawah, ya, mengalir walaupun tertahan. Ayyama, ya. Ayya jangan terlalu cepat juga. Ya, karena dia rokhawah nih, ya. Dibiarkan mengalir dulu. Ditekan sambil mengalir. Ayyaman ma'dudatin. Tadi terbaca, ya, tanwinnya hilang. Ya, tanwinnya tidak terbaca. Datin itu ada tanwin, ya. Kalau tadi bacanya dengan cara wasol gitu, ya. Terus di sini, ya, maridon itu huruf dhatnya tidak terbaca sebagaimana isti'la dan itbaq, ya. Maridho.
maridan ya. Faman kana minkum maridan ya, dha-nya di isti'la, di itbaq ya. Aw ala safarin fa'id. Nah, fa'id huruf dalnya itu ditasdid ya. Disidda dulu fa'id ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Berhenti. Ukhar, ra-nya tabkhim, ra-nya dengan tebal. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Nah, fidyatun itu tanwinnya bertemu dengan huruf isti'la, huruf ta dan huruf itbaq ya. Dia punya dua sifat yang sangat dominan, yaitu isti'la dengan itbaq ya. Ta'amu miskin. Faman tatawwa'a, yang kami catat tatawwa'a, wa-nya terlalu panjangan, ainnya juga terlalu dibaca panjang. Ingat, syarat membaca huruf panjang itu ada 3 huruf. Alif sukun, waw sukun, ya sukun. Alif sukun sebelumnya fathah, lalu waw sukun sebelumnya domah, lalu ya sukun sebelumnya kasroh. Kalau tatawwa'a itu tidak ada semua. Ya, tidak ada syarat untuk panjang. Ya, maka dibacanya jangan tatawwa'a seperti itu. Ya. Khairan, huruf kha kita lihat yang keluarnya dari nih. Ya. Dia makhrajnya makhraj halaq. Ya, halaq, ya. Tenggorokan yang paling sini. Paling ujung. Ya. Kha, khai isti'la, ya. Khai. Awas, ya, dibaca dengan isti'la, bukan khai tapi khai. Ya, khairan fahuwa khairul lah ya. Lah, huruf ha-nya lah ya, seperti itu. Harus dikeluarkan juga sifat huruf ha ya. Wa antasumu, lagi-lagi huruf kha-nya pada Dr. Rijal ini masih dibaca dengan tipis. Khairul lakum. Khairul lakum di sini saya lihat juga mimnya masih memonyongkan bekas domah. Jadi tidak kembali lagi kepada posisi awal. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, seperti itu. Jadi kalau bekas doma, mulutnya setelah mencucu diposisikan lagi seperti semula. Yang kedua, Syahrul Ramadan alladzi unzila. Alladzi panjang ya, munfasil. Berapa harokat? 4 harokat dahulukan ya, 4 harokat. Unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Hudan lin kurang ditahan ya, kurang menahan 2 harokat pada gunnah musaddadah, wajibul gunnah. Hudan linnasi wa bayyinatin. Kasih nabar di situ ya, karena huruf ya ditasdid sebelumnya kasroh ya, dikasih nabroh ya, suara yang meninggi sedikit daripada samping-samping atau setelahnya, sebelumnya huruf. Wa bayyinatin minal huda wal huda, bukan huda ya, huruf dal yang keluar dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ya, bukan za, huda tapi huda wal furqan ya. Faman syahida minkum, faman ditekan dulu 2 harokat, nun sukun dengan shin, ikhfa hakiki, ausat. Minkum, ini yang paling jauh disebut dengan ikhfa hakiki ab'ad. Ya, karena huruf nun yang berada di ujung lidah dengan kaf yang berada di pangkal lidah. Ya, ini berjauhan dari segi makhraj. Makanya disebut dengan ikhfa hakiki ab'ad, ya, yang paling jauh. Suaranya pun langsung kepada huruf ang, ming, gitu, bunyi ang ya, mohon maaf, bukan huruf ang, ming, gitu, minkum dengan menipiskan, ya, baik. Lalu selanjutnya, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Kalau kita sukun di situ, usr, ya, usr. Jadi ain sin, ainnya sinnya sukun lagi, ra-nya sukun karena waqaf. Tadi dibacanya dengan Dr. Rijal ini berhenti dia, yusra. Tidak boleh terbaca yusra seperti itu. Ya, ingat ya, al aslu fil waqfi as-sukun. Menurut kaidah seperti itu. Kalau kita suku waqaf berarti huruf terakhirnya harus keadaan sukun. Nah, ini yang sudah
kami review bacaannya Dr. Rizal. Semoga apa yang dibaca dan kita koreksi mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Dan kami menitip pesan bahwa terus bermusahabah, terus mempelajari Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ke depan suaranya atau mungkin suaranya bacaannya lebih baik dan lebih betul lagi sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang berlaku. Baik sahabat-sahabat UBA, kita tinggalkan Pak Dr. Rizal tadi. Lalu ada sahabat UBA juga yang sudah mengirimkan videonya kembali dengan membaca Suratul Baqarah 183 sampai 185 dari sahabat Umma yang bernama Hermawan. Mari kita simak bacaan beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Baik sahabat-sahabat UBA, kita sudah dengarkan bacaan sahabat Umma yang bernama Hermawan. Kami mengucapkan jazakallah khairan. Ya, terima kasih banyak pada saudara Hermawan yang sudah mengirimkan video membaca Al-Quran di acara baca Quran, klinik baca Quran ini. Baik, garis besarnya saya mengetahui bahwa mungkin saudara Hermawan ini sudah belajar tahsin. Dan kita lihat beberapa huruf yang harus dibaca tipis sudah terpenuhi. Ya, beberapa huruf yang mempunyai sifat istifal kita lihat sudah dibaca dengan sebagaimana mestinya. Ya, sudah baik tentunya. Hanya beberapa catatan kami. Ya, yang pertama mengenai hukum ayyaman ma'dudat. Ayyaman gitu ya. Jadi kurang tekan 2 harakat dulu. Ya, berlama-lama dulu situ lah. Ya, bernama di kalimat ayyaman ma'dudat. Gitu. Ya, yang kedua memang kalau boleh kami kasih saran, saudara Hermawan, ya, lagunya sudah bayati, sudah lagu yang sekarang lagi fenomenal, ya, yang lagi digandrungi, ya, oleh tua, muda, kecil, muda dan semuanya. Tapi juga memang harus dengan zauk bacanya ya, harus dengan rasa, gitu, ya. Jadi tatanan tajwidnya sudah ya mumpuni, dikit lagi lah, gitu, berapa step lagi. Tapi juga membawanya harus dengan zauknya, harus dengan rasa. Nah, salah satu faktor kenapa seorang itu bisa terdengar dia begitu enak ketika mengimamkan atau ketika membaca Al-Quran. Satu, kalau dia baca Quran, dia harus lancar bacanya.
Baru dengan menggunakan lagu Bayati ini terasa begitu indah dan menyentuh hati. Dan yang kedua, ya kalau dia mengimami dengan menggunakan lagu Bayati, yang jelas dia harus juga hafal ya makro yang dia baca, surat yang dia baca, baru dia akan ada timbul zauk ya, seperti itu rasanya, zauknya ya. Baik, itu yang kami catat, ayyaman ma'dudat ya. Terus di kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina yuti, tetap huruf ta-nya walaupun berbaris kasroh dikasih tebal haknya, dibaca dengan tebal, terutama ketika fathah dengan doma. Ini karena kasroh, maka ada sebagian yang mengatakan bahwa dia dibaca dengan nisbi ya. Jadi sifat isti'la'nya yaitu agak nisbi. Alladzi mohon maaf, wa 'alal ladzina yutiqu yuti jadi bukan yuti ya, itu tidak terbaca isti'la, tidak terbawa isti'la dengan itbaknya. Jadi situ Pak saudara Hermawan ya, yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Satu di situ. Yang kedua di kalimat syahrul ramadhan ya, ini lagi-lagi dotnya masih terjadi sedikit masalah, sifatnya tidak terbawa ya. Makhrajnya itu hafatal lisan ya, dari tepi-tepi lidah kita nih, pinggir-pinggir. Dari kanan boleh, dari kiri boleh, sebagaimana Imam Jazari mengatakan dalam matanya ya, min yumnaha yusra. Jadi dari yumna au yusra, dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri ya, berdepetan dengan menyentuh geraham. Kalau yang kanan keluar dari tepi kanan, maka dia menyentuh dengan geraham yang kanan ya. Kalau yang kiri dikeluarkannya huruf dot itu, maka menyentuh dengan geraham yang sebelah kiri ya, sambil memanjang sampai ujung lidahnya menyentuh ke posisi pangkal gigi seri atas ya, menyentuh di situ ya, ditekan sambil ya, maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar ya, di situ. Lalu terjadi kekurangan juga ketika di kalimat hudal linnasi wa bayyinat ya, jangan terburu-buru di huruf ya ada tasdid ya, wa bayyina ya, seperti itu, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyina, jangan terburu-buru di huruf ya, kasih dulu haknya ya, kasih rokhwahnya ya, sambil ditekan sedikit, wa bayyina ya. Jadi tengah lidah Anda bersentuhan dengan langit-langit atas ya. Lalu ada kekurangan lagi ketika menyebutkan huruf ra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ra-nya tebal. Usra ya, tebal ra-nya. Usra wa litukmilul, jangan usra tapi usra wa litukmilul iddah ya. Baik, ra-nya kurang tebal. Baik, secara penyeluruhan ya, secara komprehensif semuanya dia terbaca dengan sudah menempatkan yang tipis dengan yang tebal. Hanya beberapa kekurangan yang kami catat di sini. Masih muda beliau terlihat, tapi bacanya sudah dengan menggunakan maqamat atau menggunakan lagu ya. Terus jangan berhenti, mungkin Ramadan ini belum sempurna, sampai Ramadan yang akan datang mungkin sudah lebih baik lagi. Karena memang kesempurnaan itu selalu berproses. Sempurnanya manusia ya, bukan sempurnanya Allah. Kalau Allah sudah pasti sempurna. Ya, sempurnanya manusia, maka dia butuh proses. Ya, dia butuh kalau boleh dibilang menurut Imam Ali bin Abi Thalib, tul zaman, ya, waktu yang agak sedikit panjang. Sambil talakinya, tahsinnya boleh dibilang itu diusahakan untuk terus ya, ada tahsin dan juga ada talakinya dengan para guru-guru Al-Qur'an. Baik, ini saja buat saudara sahabat Ummah yang bernama Pak Hermawan. Baik sahabat-sahabat Ummah, kita tinggalkan saudara Hermawan.
Ada satu peserta lagi yang sudah mengirimkan videonya membaca surat Al-Baqarah 183-185 dari sahabat Ummah yang bernama Anharullah. Ya. Anharullah. Ya, beliau akan membaca surat Al-Baqarah dari 183 sampai 185. Mari sama-sama kita dengar bacaan beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Baik, sahabat-sahabat umat, ya sudah kita dengarkan bacaan Anharullah. Ya, mudah-mudahan terima kasih banyak sudah mengirimkan dan berikut berpartisipasi dalam acara klinik baca Al-Quran ini. Kami mengucapkan mudah-mudahan ada pahalanya buat kita semua yang membaca dan juga yang mendengarkan. Saudara Anharullah, sahabat Anharullah ini ya ada beberapa kekurangan yang kami catat buat beliau. Yang pertama pada kalimat fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa'iddatum, tanwin bertemu dengan huruf mim, ya di situ idgham bi gunnah kamil. Maka dia harus tertahan dulu 2 rakaat. Ya, mulut tertapat, mulutnya rapat. Fa'iddatum ya, sambil keluar semua dari khaysum, dari rongga hidung, ya. Lalu yang kedua, faman tatawwa'a, faman, nun sukun dengan huruf ta juga sama, punya dengung, ya. Ikhfa syafawi. Nah ini karena lihat dari segi jarak, dari segi furjahnya, maka dia disebut dengan ikhfa syafawi aqrab. Ya, lebih dekat. Kita huruf ta dengan huruf nun itu berdekatan. Ya. Lalu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu, ya tidak ada tanwin di situ. Nah, tadi saudara Anharullah, sahabat Anharullah membacanya dengan tanwin, ta'amum miskin, ya tidak seperti itu, ya hati-hati lagi membacanya, awas tanda bacanya apakah dia sukun, apakah kasrah, apakah doma, apakah dia fathah, ya. Selanjutnya kami melihat ketika dibaca wa antasumu khairul lakum,
tahan dulu 2 rakaat. Kun sama posisinya 2 rakaat. Ya, ta'lamun. Oke, tidak ada masalah di situ. Syahrul Ramadan, danya syahrul Ramadana, Ramadana allazinya juga kurang panjang. Tadi hanya terbaca 2 rakaat. Semestinya terbaca 4 harokat. Muqaddam fi ahlil ada. Ya, karena jaiz munfasil. Ya. Yang selanjutnya ya hudal linnas, gunnah musyaddadahnya tidak terbaca dengan optimal di nunnya ya. Wa bayyinatin sama juga tidak terbaca optimal ya, yang seharusnya gunnah kamilah ya, yang seharusnya posisinya itu bi gunnah kamil ya, tetapi tidak terbaca dengan optimal. Yang selanjutnya sama kalimat faedah lagi terulang dengan tidak tertekan 2 rakaat faedahnya. Ya. Terus yuridullah, kalimat Allah. Yuridullah jangan sampai masuk ke dalam hidung ya. Yuridullah, Allah ya. Posisi di ujung lidah dengan langit-langit yang atas ya. Langit-langit atas. Tuh ya, huruf lam, lalu ada huruf ra, ada huruf nun ya, ada sedikit ya. Turun temurun ya, nun lam dengan ra, 3 huruf di daerah situ ya. Bikumul yusra, ada sedikit salah baca tadi ya, wawunya hilang ya, awas ini mungkin posisinya baru bangun tidur kali ya, langsung begitu melihat Umma merekam video Umma langsung ya, ikut klinik baca Quran. Oke, mudah-mudahan mendapatkan pahala juga ya dengan semangatnya yang begitu tinggi ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kalimat Allah lagi, Allah. Jangan sampai masuk Allah ke dalam hidung. Ala mahadakum, hada huruf dal tadi, ta, to dan dal 1 makhraj ya, ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas ya. Wala'allakum. Jadi wala'al itu jangan sampai tamtid ya. Jangan sampai juga terhentak begitu dahsyat. Allah jangan, la'allakum, dia tetap punya bainiyah ya, atau tawasud di huruf lam ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu disiddah, terlalu seperti tamtid ya, berlebihan gitu ya. Baik, ini kekurangan dari saudara Anharullah yang sudah kami catat ya. Mudah-mudahan ke depan bacaannya lebih baik dan lebih bagus lagi. Semoga bermanfaat buat kita semua yang mengikuti acara ini. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mafhum bahwa ibadah puasa yang diturunkan pada tahun kedua Hijriah dan ayat yang berbicara tentang ibadah Ramadan itu adalah yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Dan ini satu-satunya ayat yang berbicara tentang masalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dengan harfun nida. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Sehingga apakah kadar iman mereka dikit atau banyak, mereka yang mempunyai iman dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa berpuasa itu hikmah yang dikandung ketika seorang melaksanakan ibadah puasa itu sangat besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil ibadah puasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya adalah panggilan keimanan. Ya, bukan orang-orang muslim yang dipanggil. Muslim tapi belum tentu beriman. Ya, tapi kalau dia beriman sudah pasti menjadi orang yang muslim. Maka yang dipanggil ayat berpuasa adalah orang-orang yang mempunyai iman, walaupun kadar keimanan mereka sedikit. Yang pertama kata ulama, karena ibadah puasa ini berat. Makanya panggilannya harus dengan keimanan.
rumit, susah, dan tidak mudah ketika seorang melaksanakan ibadah puasa kecuali dia punya iman. Jadi dalam melaksanakan ibadah puasa, sahabat-sahabat ummah, yang menjadi aktor utamanya adalah iman seseorang. Betapa tidak? Kita lihat, ya, ibadah puasa itu kan meninggalkan satu aktivitas kita sebagai manusia. Makan, minum. Yang halal saja kita tinggalkan sampai batas waktunya kita untuk berbuka. Padahal makan, minum adalah sebuah kebutuhan primer manusia yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan kita lihat banyak kejadian. Ya, gara-gara urusan perut, gara-gara urusan makan, gara-gara urusan minum, berapa banyak orang yang tawuran hanya untuk urusan makan. Berapa banyak orang rela membunuh, menghilangkan nyawa orang lain karena urusan makan. Makanya berat kata ulama. Kenapa panggilannya keimanan? Karena ibadah puasa ini berat untuk dijalankan kecuali hanya untuk orang-orang yang punya iman. Sahabat-sahabat ummah, sehingga sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an, beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku satu aktivitas ibadah, satu amaliyah yang ketika aku kerjakan ibadah itu, yudkhilunil jannah, dia mampu menghantarkan aku masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sungguh sangat singkat sekali. Apa kata Rasulullah? "Ya Aba Umamah, alaika bis-shiyam fa innahu la idlala." Wahai Abu Umamah, kuwasiatkan kepadamu, kuperintahkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena ibadah puasa itu la idlalahu, tidak ada tandingannya. Pertama ibadah salat. Ya. Lalu mungkin yang kedua adalah ibadah puasa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga terjawab kenapa hadis ini ada, kenapa salah seorang sahabat bertanya, amalan apa yang bisa mengantarkan aku masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah SAW, puasa. Karena puasa itu tidak ada bandingannya. Maka kata ulama tadi, inilah kenapa tidak ada bandingannya, karena faktor yang menjadi domain utamanya adalah keimanan seseorang pada melaksanakan ibadah puasa. Berat kalau melaksanakan ibadah puasa tanpa iman. Ya, seseorang tidak akan pernah mungkin finish dari mulai fajar sampai masuk maghrib kecuali tanpa dia bawa keimanannya. Atau mungkin 1 hari sampai ke 30 hari atau sampai 29 hari kalau melaksanakan ibadah puasa tanpa iman, berat. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain kan mengatakan, ya, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kata ulama, ya kan, yang paling dominan adalah mengerjakannya iman. Maka Rasulullah SAW mengatakan tadi, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan ini alasan kedua kata ulama, kenapa ibadah puasa itu tidak ada tandingannya? Karena ibadah puasa itu, seseorang melaksanakan ibadah puasa itu cara tercepat dia diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat penuh keimanan, wahtisaban, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar Ramadan kita mungkin mohon maaf, ya, ada beberapa prosedur yang kita lakukan ketika dosa-dosa kita ingin dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat taubat, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi asal seseorang hamba dia yakin dia punya berdosa kepada Allah, tapi dia puasanya karena keimanan dan mencari ihtisab, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah hapuskan dosanya yang sekarang maupun yang akan datang. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang selanjutnya, ya, bahwa ibadah puasa itu menjadi tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? As-shaumu la riya fihi. Ibadah puasa itu tidak ada terselip riya di dalam ibadah tersebut. Ini menjadi ibadah sirriyah, menjadi ibadah yang hanya dirinya seorang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu.
Ya, mohon maaf. Ya, kawan-kawan, sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mungkin sholat yang bisa kelihatan. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya. Ya, makanya salah seorang ulama kontemporer mengatakan sholat sunnah lebih baik di rumah. Kenapa? Kalau sholat sunnah itu durasinya panjang, volumenya panjang. Anda ingin berasik-asik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala, lakukan itu ketika Anda sedang sholat sunnah di rumah Anda. Ya. Seorang yang sholat di masjid mungkin saja bisa kelihatan sholatnya, lantas karena kelihatan seorang bacaannya bisa dipanjangkan. Ya, bacaannya bisa dibagus-baguskan walaupun tidak bagus, bisa dibagus-baguskan. Pada sholat. Sehingga pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa sholat seseorang itu bisa dikatakan sahun. Ketika sholatnya yura'un, ketika sholatnya ingin dilihat orang. Yang kedua apalagi kita lihat ibadah haji, ya. Dan kita lihat ada mungkin kebiasaan orang-orang di tempat kita ketika ibadah haji yang pergi satu orang, yang nganterin sampai 1 metro mini, 1 bus, ya. Kalau tidak kuat keimanan seseorang kepada Allah untuk mencari dari Allah Subhanahu wa taala, bisa saja terselip, oh di kampung sini ya hanya saya mungkin yang bisa ibadah haji. Saya sudah ibadah haji loh. Bisa terkena sifat ria. Infak, sedekah yang kita salurkan kepada orang yang membutuhkan, kepada masjid, kepada majelis taklim, biasanya kan diumumkan. Ya kan? Ada celah untuk diganggu oleh setan. Ada celah. Mungkin nanti ibadah kita, infak kita, zakat kita yang kita salurkan itu tidak ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena kelihatan. Tapi ibadah Ramadan, disinilah kata Rasulullah, idlalahu, karena dia ibadah siriyah, ibadah yang rahasia. Seseorang suami dengan istri, ya kan, suaminya pergi kantor, istrinya di rumah. Suami tidak tahu kalau istrinya masih berpuasa, apakah istrinya juga tidak tahu kalau suaminya berpuasa atau tidak di kantor sana. Inilah ibadah siriyah. Dan selanjutnya sahabat-sahabat ummah, bahwa ibadah puasa itu menjadi ibadah yang sungguh sangat tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena ibadah puasa langsung yang memberikan sawab, yang memberikan ujur, yang memberikan ujroh, yang memberikan pahala, itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat kita dikembalikan lagi Allah Subhanahu wa taala, ini salatmu. Sedekah kita begitu pun. Zakat yang sudah kita lakukan, haji kita, umrah kita. Tapi ketika berbicara tentang puasa, sebagaimana hadits qudsi yang sering kita dengar, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan mengganjar daripada pelaksanaan ibadah seseorang itu. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala panggilannya dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ibadah puasa ini adalah sebuah ibadah yang sudah sangat tua. Yang umurnya paling tua. Ya, bahkan kalau kita buka kitab-kitab para ulama mengatakan bahwa ibadah puasa itu mungkin sejak zaman Nabi Adam. Ada yang mengatakan Nabi Musa saja sudah berpuasa. Ada yang mengatakan umatnya Nabi Isa sudah berpuasa. Ya, jadi ibadah puasa adalah menurut para ulama tafsirannya ibadah yang sungguh sangat lama sekali. Ada berbarengan dengan adanya manusia. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ada harfut taraji. Ada pengharapan. Artinya pengharapan tidak semuanya bisa mencapai harapan tersebut. Hanya orang-orang yang mempunyai beriman tadi yang bisa menjadi orang-orang la'allakum tattaqun. Semoga dengan ibadah puasa kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa final goalnya ya yang ingin dicapai lewat ibadah puasa ya adalah mencetak kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri orang bertakwa itu menurut Ali bin Abi Thalib adalah satu, al-khauf minal jalil. Kata Ali bin Abi Thalib, orang takwa itu punya karakteristik dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
takut kepada binatang buas kita menjauh. Takut kepada pandemi COVID-19 kita menjauh, jangan mendekat. Tapi takut kepada Allah, ini uniknya, kita justru disuruh mendekat, bukan untuk menjauh. Kalau ada orang bilang, ana khauf, ya ana akhaf min Allah. Saya takut kepada Allah, tapi justru dia semakin menjauh kepada Allah, dia bukan takut namanya. Ya, ini kebalikannya. Ya. Lalu yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wal amalu bima fit tanzil. Ya, lagi-lagi bahwa orang karakteristik atau ciri orang yang dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan isi Al-Qur'an. Mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Kalau sekarang kita sudah tahap bisa membaca, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana kita mentadaburi. Setelah kita tadaburi, kita bertafakur, lalu kita mengamalkan. Nah, selesai kita mengamalkan, kita ajarkan orang lain Al-Qur'an. Lalu yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang muttaqin itu cirinya adalah ar-ridha bil qalil. Nah, punya hati yang tulus, yang ikhlas dengan pembagian Allah yang sedikit. Sedikit dia syukuri, itu lebih bermanfaat ketimbang banyak yang tidak disyukuri. Kenapa? Karena orang kalau punya yang banyak tidak disyukuri akan selalu merasa kurang. Tapi kalau orang punya hati ridha, ya bima qasama Allah, terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dakun agnan nas, maka orang tersebut akan menjadi orang yang paling kaya. Yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, wal isti'dad li yaumir rakhil. Dan orang ciri bertakwa itu kata Ali bin Abi Thalib adalah orang yang punya persiapan untuk hari kemudian. Ya, hari dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita anggap kemarin, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perjalanan ini jauh. Lantas ketika engkau seorang safar tidak membawa bekal, ini namanya bunuh diri. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib, wal isti'dad li yaumir rakhil. Punya persiapan untuk menghadapi hari selanjutnya. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini berbicara tentang ibadah Ramadan, ada kata ayyaman ma'dudah. Ya, dalam tafsir yang saya baca ini, ayyaman ma'dudah ini artinya adalah ma'dudat, ya, syahrun wahid fil am wa huwa Ramadan. Jadi menurut para ulama pun tafsiran ayat tentang ayyaman ma'dudat, ya, ma'dudat itu artinya sebulan penuh, 1 bulan lamanya. Jadi orang-orang yang terdahulu pun melaksanakan ibadah Ramadan, dikatakan bahwa mereka ada yang berpuasa sama sebulan penuh. Jadi kutiba alaikumus syiyam itu di situ ulama ada yang mengatakan bahwa berpuasanya, tapi ada yang mengatakan cara berpuasanya. Ada yang mengatakan berapa lama waktu atau periode yang ditempuh ketika seseorang melaksanakan ibadah Ramadan dari puasanya orang terdahulu sampai sekarang. Maka di sini dijelaskan ayyaman ma'dudat, berarti ada sebulan penuh, syahrun wahid, ya, melaksanakan ibadah ya ini di bulan Ramadan. Nah, setelah itu sahabat-sahabat ummah, ketika Allah Subhanahu wa taala kembali berbicara, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lagi-lagi Allah ingatkan bahwa bulan Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an. Kalau kita analogikan begini, Anda pergi ke luar negeri, ya, Anda pergi ke Swiss. Swiss itu yang paling terkenal coklatnya. Tapi ketika Anda pulang dari Swiss, Anda tidak membawa coklat, sayang. Anda menunaikan umroh, menunaikan ibadah haji. Apa yang terkenal di Mekah? Air Zam-Zam. Ketika Anda pulang ke rumah dari pelaksanaan ibadah umroh atau haji, Anda tidak membawa pulang air Zam-Zam, sayang. Ada yang serasa kurang. Anda pergi ke Madinah, apa yang terkenal di Madinah? Kurmanya Rasulullah SAW, ajwa. Tapi ketika pulang ke Indonesia, Anda tidak membawa ajwa. Sepertinya ada yang kurang. Jadi tempat-tempat yang kita kunjungi itu punya ciri khas masing-masing. Dan kalau ciri khas itu tidak terbawa oleh kita, mungkin bukan cuma kita, orang-orang lain juga akan menyayangkan. Sama seperti datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada ciri khasnya. Apa ciri khasnya di antara yang lain? Al-Quran.
Sehingga Al-Quran itu disebut adalah oleh Rasulullah SAW ma'dubatullah, hidangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan Anda bersenang-senang dengan Al-Quran, berarti Anda sedang mencicipi enaknya hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan penyebutan, lagi-lagi keterbatasan diri Al-Fakir dan keilmuan Al-Fakir, lagi-lagi kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan bersamanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.